dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dini Azari sebagai moderator kelompok 1. Adapun rangkaian acara hari ini, yang pertama sesi pembuka, yang kedua sesi penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pada siang hari ini, mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya akan penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Hakikat sastra. Sastra secara etimologi yang berarti berasal dari bahasa Barat Eropa seperti literatur bahasa Inggris, literatur bahasa Prancis, literatur bahasa Jerman, dan literatur bahasa Belanda. Dan dijelaskan juga dalam bahasa Indonesia, sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas yang berarti mengajarkan, mengarahkan, dan memberi petunjuk. Dan kata sastra mendapat akhiran tra yang biasanya digunakan untuk menunjukkan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau pengajaran, yang berarti pula yang diambil dari bahasa Sanskerta yang adalah kata pustaka yang secara luas berarti buku. Hakikat karya sastra adalah rekaan yang disebut imajinasi. Imajinasi dalam karya sastra adalah imajinasi yang berdasarkan kenyataan. Sekian, itu saja materi yang dapat saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Fitri Kurnia. Kepada Fitri Kurnia, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang manfaat sastra. Sastra adalah Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang manfaat sastra. Sastra adalah sebuah karya manusia, yaitu kebutuhan hidup. Mengapa sastra tersebut dikatakan sebagai kebutuhan hidup? Karena sastra memenuhi untuk berpikir dan mencipta. Jadi, sastra sangat berguna bagi manusia dan dibutuhkan oleh pendidikan. Adapun manfaat sastra, yaitu yang pertama, sastra memenuhi kebutuhan manusia. Sastra memenuhi kebenaran hidup. Sastra dihargai, berguna bagi setiap manusia. Pengalaman yang dapat sebuah karya sastra yang tidak dapat dinyatakan sebagai sastra, yaitu apabila karya tersebut menuturkan pengalaman dan menyesalkan kehidupan pada manusia. Yang kedua, yaitu sastra untuk memperkaya rohani. Melalui sastra, kita dapat memperoleh hiburan dan kesenangan. Dalam membaca sastra, kita hendaknya menikmati jalannya cerita, maka pembaca memperoleh kekayaan rohani yang dapat memperkuat jiwa. Yang ketiga, yaitu sastra melampaui batas, bangsa, dan zaman. Yang keempat, yaitu sastra dapat memiliki santun berbahasa. Karya sastra dengan kata-kata yang tersusun secara tepat. Jadi, bahasa sastra ini dapat digunakan sebagai alat yang menarik para pendengar sesuai dengan sastra tersebut. Yang kelima, yaitu sastra menjadikan manusia berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang cepat tanggap terhadap segala hal yang umur dan yang indah. Dalam karya seni dan budaya terkandung gagasan tentang kebenaran, kebaikan, dan keindahan.
Desa. Kepada Cynthia, saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Fitri Kurnia, yaitu tentang karakteristik bahasa sastra. Karakteristik atau ciri-ciri bahasa sastra dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama dari segi kebahasaan, yang di dalamnya ada struktur kalimat dan pilihan kata. Dan yang kedua dari segi kesastraan, yang di dalamnya ada alur cerita. Alur cerita adalah sebuah peristiwa yang kronologis menurut hukum kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga, karakter atau tokoh cerita. Karakter atau tokoh cerita dilihat dari individu, dari cerita berupa binatang, tanaman, dan benda-benda mati lainnya. Dan yang ketiga adalah tema. Tema adalah ide pokok yang melatar belakangi dan mendorong seseorang untuk menulis karyanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman, kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Lantasari, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Lantasari, saya dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja kelemahan dan kelebihan pada hakikat sastra? Sekian, terima kasih. Baiklah, siapa lagi yang ingin bertanya? Kepada Melisa, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Limbu dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan kemampuan anak SD dalam memahami karya sastra? Terima kasih. Baiklah, siapa yang ingin bertanya kembali? Kepada Izati, kami persilakan. Baiklah, saya Izati Ramadhani dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja aspek-aspek sastra yang harus diperhatikan dalam sastra? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan Lantasari akan dijawab oleh Cynthia Dwi Andesa. Kepada Cynthia Dwi Andesa, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lantasari. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan dalam hakikat sastra? Kelebihannya seseorang bisa menikmati karya sastra dimanapun. Adapun kelemahannya, sastra tersebut tidak bisa selalu dirasakan karena tidak melihat secara langsung apa yang digambarkan, melainkan hanya membaca. Yang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah saudara Lantasari sudah memahami dan jawaban Cynthia? Jawaban ditepati Terima kasih Lantasari. Baiklah, pertanyaan Melisa akan dijawab oleh saya sendiri. Cara menumbuhkan kemampuan anak SD dalam memahami karya sastra. Cara menumbuhkan kemampuan anak SD untuk memahami karya sastra adalah dengan cara memberikan kebebasan pada anak untuk berkreasi dalam berbagai jenis karya sastra yang mereka sukai, walaupun sebagaimana kita ketahui anak SD belum mengetahui atau memahami secara bagaimana jenis-jenis karya sastra tersebut. Ajarkan sastra itu seperti sebuah kebebasan, tidak ada tekanan, anak bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Guru yang perlu mengetahui bagaimana karakteristik, ciri khas, dan kemampuan yang dimiliki peserta didiknya, serta mengembangkan dan sesuai tahapan usianya.
Selain itu, guru harus mencoba memberikan pelajaran-pelajaran baru tentang sastra yang sesuai dengan bakat dan minat sastra, menganggap siswa sebagai anak dan sahabat yang dapat menerima segala keluh kesahnya. Baiklah, kepada saudara Melisa, apa bisa tidak dipahami? Baiklah, pertanyaan Izati akan dijawab oleh Fitri Kurnia. Kepada Fitri Kurnia, saya persilakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Izati, yaitu apa saja aspek-aspek sastra yang harus diperhatikan dalam sastra. Banyak sekali yang harus diperhatikan pada nilai-nilai aspek sastra pada anak, yaitu saat kita bercerita. Yang pertama yaitu kejelasan bahasanya. Bahasanya harus jelas, yang harus menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua yaitu kejelasan tema. Kejelasan tema tersebut harus menjelaskan di mana konsep dari tema cerita yang harus kita ceritakan yang kepada sastra anak tersebut. Yang ketiga yaitu kejelasan perwatakan. Dari perwatakan tersebut kita harus menceritakan watak-watak dari peran cerita tersebut. Yang keempat yaitu kejelasan latar. Kejelasan latar adalah kejelasan tempat, di mana tempat berada tersebut, latar waktu dan latar Teman-teman, kita telah memasuki sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.